Apa sih sebenarnya XNLARA itu? Jadi XNLARA itu sebenarnya adalah software yang pertama kali kalau kita bisa lihat di sini dibikin oleh Dusan Pavlicek, di mana pada tahun 2009 dia berhasil mengekstrak model dari game Tomb Raider Underworld, dan makanya dia namanya ada Lara karena memang mengambil nama dari Lara Croft, yaitu karakter dari Tomb Raider tersebut. Seiring dengan perkembangan waktu, XNLARA ini jadi populer sehingga dia ada forumnya sendiri, bahkan dia juga menyediakan tools untuk bisa mengekstrak dari berbagai macam game. Jadi seandainya ada gamenya, kalian bisa ngambil 3D modelnya, dan sekarang mungkin kalian nggak perlu repot-repot karena bisa dibilang kalau kalian googling itu ada website namanya DeviantArt. DeviantArt itu kan website untuk kumpulnya berbagai macam artis ya, dan di situ dia menyediakan model-model XNLARA yang sudah diekstrak dari berbagai macam game. Kalau kita googling biasanya dua ini yang paling populer untuk muncul. Jadi yang dari web ini sama web ini saya sudah buka yang ini, dan di galerinya tuh banyak banget model dari game yang bisa kalian pakai untuk 3D model dalam game maupun nanti kita akan import kali ini ke Blender. Kita mulai dari web-web ini. Jadi kalian boleh memilih menggunakan salah satu web yang ada di sini, menggunakan yang ini juga satu lagi, dan juga tentu saja yang tadi forumnya itu di xnlara.org. Tapi saya sendiri klarifikasi dulu karena di sini ada adult content, karena di sini tidak mensupport untuk adult content ya. Jadi kalau kalian register di deviantart.com ini, kalian baru bisa mendownload konten-konten tersebut, dan yang adultnya itu baru kelihatan, bisa dibilang gitu. Tapi ya ini tidak mengarahkan untuk bisa mendownload konten tersebut ya. Tentu saja kita akan mendownload konten yang umum-umum saja. Di sini bisa kita lihat ada berbagai macam model nih, dari Bleach, ini ada dari game Brawl Stars, Mario, bahkan juga dari yang kemarin itu Resident Evil 2, Joker dan segala macam. Ini banyak banget. Jadi ini modelnya banyak banget, berbagai macam game kalian bisa ambil dari sini gitu. Jadi saya sudah mencari beberapa macam model ya. Mungkin saya akan menggunakan ini, yaitu Power Ranger dari Dragon Ranger. Ini kemudian juga saya mengcompare-nya dengan yang dari game Power Ranger Dash ini. Kelihatannya kalau ini dari game yang mobile, kalau ini kan dari game yang Battle Power Ranger itu ya, seperti itu. Jadi ini kalau kalian mau download tentu saja kan harus register dulu di deviantart.com itu. Kebetulan saya memang sudah pernah register, dan kalian tinggal download saja di sini. Pada saat mendownloadnya itu terkadang mungkin pada saat kalian mendownload, hasil downloadnya itu bukan berupa file gambar. Jadi dia benar-benar ke downloadnya itu bukan file 3D model, bisa aja gambarnya mungkin cuma gambar ini doang nih, gambar ini yang ke download gitu kan. Mungkin kalau itu mungkin kalian masih ngelihat baca di bagian credits ya, karena mungkin memang dia tuh sebenarnya cuma ngepost hasil dia memposekan 3D modelnya dengan background. Kemudian nanti di sini biasanya akan kelihatan creditsnya siapa sih pembuat 3D model tersebut, sehingga kalian nanti diarahkan ke web yang memang mengekstrak atau mengerip 3D model dari game yang dimaksud. Nah, itu ini gitu kan. Dan di sini juga kelihatan ini kalau kalian download itu nanti harusnya dia akan ke downloadnya versinya, kalau memang benar selesai di download itu nanti dia ke downloadnya bentuknya seperti ini. Nah, dia bentuknya kan zip ya. Setelah zip sudah diekstrak, hasilnya akan seperti ini. Dan dia itu isinya adalah file-file TGA. TGA di sini sebenarnya ada tekstur dia supaya buat mewarnai 3D modelnya. Di sini ada file XPS. File XPS ini yang nanti akan kita buka untuk bisa dibuka di file 3D editor kita. Dalam hal ini kita akan menggunakan Blender. Nah, di sini kalau kalian belum tahu Blender, kalian bisa mendownload Blender di website blender.org, di mana Blender ini adalah salah satu 3D editor yang populer dan ini gratis. Jadi kalian bisa download Blender di blender.org, kalian download, kemudian kalian install. Habis kalian install, si Blendernya itu nanti akan terbuka seperti ini, di mana Blender itu sebenarnya dia tidak bisa membuka file yang tipenya tadi itu ya, itu file tipenya XPS. File XPS ini kalau kita dari Blender itu kalau import dia tidak ada ya, jadi cuma ada DI, ABC segala macamnya. Dan ini udah muncul karena memang saya sudah install plugin, karena memang kalau kita mau buka file XPS harus kita install plugin untuk bisa membuka file XPS tadi yang hasil kita download dari si XNLARA tadi. Kita bisa mendownloadnya kalau di googling itu sebenarnya bisa tinggal dicari XNLARA Mesh
sesuai namanya ini XNA Lara Mesh. Mungkin kalian juga bisa menuju ke web ini, yaitu di GitHub John07 XNA Lara Mesh. Di sini kalian akan mendapatkan semacam plugin untuk bisa tadi kita import file XPS. Dan mungkin yang kalau belum tahu gimana sih cara mendownload suatu file di GitHub ini, kalian sebenarnya tinggal cari yang namanya releasesnya. Jadi kalau kalian ketemu rilisnya itu benarnya adalah hasil dari memang sudah selesai dirilis, karena mungkin sudah versi kesekian sudah bisa dirilis. Kalian pergi ke rilis dan tentunya cari yang paling latest, yaitu kebetulan di sini versi 2.02. Kalian bisa download si zipnya ini. Nantinya kita memang akan menginstal ekstensinya zip untuk ke blendernya tersebut. Cara menginstalnya, kita bisa ke edit, preferences, lalu pilih add-ons. Di add-ons, karena kebetulan saya sudah install jadi memang muncul di sini. Kalian menginstal itu sebenarnya dengan mengklik tombol install yang ada di sebelah sini. Nantinya kalian akan diminta untuk mengarahkan di mana tadi kalian file zipnya, kalian hasil downloadnya, yaitu itu tadi XNA Lara Mesh versi 2.02 tadi ya, zipnya install add-on. Nantinya kalau sudah terinstall tadi itu dia akan muncul di sini. Kalian bisa search XNA Lara dan pastikan setelah sudah muncul ini dicentang, karena kalau nggak dicentang ya sama aja, berarti dia tidak aktif add-onsnya. Di sini kalian juga bisa update, check now update segala macamnya bisa langsung dari sini juga. Kalau sudah terinstall, pastinya kalian tadi akan muncul di bagian import, yaitu bagian sini. Nah, ini dia muncul untuk kalian bisa mengimport file bertipe XPS tadi. Jadi saya akan import file XPS. Mungkin ini saya download dulu ya, kita biar nggak terganggu. Import XPS, lalu arahkan ke lokasi tadi. Kebetulan tadi saya taruhnya di sebelah. Nah, ini di folder ini ya, saya import. Nah, dia akan muncul. Nah, itu dia. Mungkin yang belum terbiasa dengan Blender, mungkin ini short singkat aja karena kita mungkin nggak gunakan Blender ini terlalu banyak ya, tapi ini buat view doang. Jadi menggunakan klik tengah mouse itu buat melihat sekelilingnya. Lalu kalau kalian mau geser atau panning itu mesti menggunakan shift, lalu klik tengah mouse baru bisa geser. Dan untuk zooming ya ini scroll mouse seperti itu. Nah, ini modelnya sudah kelihatan. Mungkin saya compare dengan satu model lagi yang tadi saya sudah bilang, Power Ranger yang versi chibi-chibinya itu ya. Nah, ini dia. Jadi kalau dilihat side by side ya, ini yang versi chibi, ini versi realnya lah. Di sini kita bisa lihat, kita compare. Saya coba pindahin dulu menggunakan move toolnya, tingginya. Oh ya, ini mungkin nggak kelihatan warnanya ya, kelihatan di sini masih hitam putih karena kita kan di Blender itu modenya itu ada mode di sebelah sini ada wireframe, yaitu mode yang menggunakan wireframe. Ini mode yang tadi mesh doang tanpa tekstur. Kalau ini kita nyalain baru teksturnya kelihatan. Nah, seperti itu. Yang paling kanan ini kalau sudah di render itu shadingnya nyala dengan memperhatikan cahayanya dari mana gitu kan. Di Blender ini kan ada lightingnya, kalau area nggak kena light berarti nanti dia gelap. Kayak saya prefer ini biar bisa lebih kelihatan. Jadi kalian bisa lihat side by side seperti ini muncul. Kalau kalian memang mengerti menggunakan Blender, kalian bisa mainin dengan bonsai ini, kalian bisa mainin. Tapi tentunya target kita nanti adalah mengimport ini untuk bisa dimasukin ke dalam Unity nantinya. Nah, tapi kira-kira seperti itu dulu bagaimana cara kita mengimport XNA Lara ke dalam Blender supaya bisa kalian edit dan nantinya kita akan import ke dalam Unity. Sekian tutorial kali ini, thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.